Mahatma Gandhi ini banyak dikritik orang yang salah paham terhadap pandangannya Gandhi tentang teknologi. Banyak orang menganggap Gandhi ini orang yang anti teknologi. Teman-teman mungkin melihat ya, sering melihat gambarnya Gandhi itu orang tua yang kurus, jalan pakai tongkat, kemudian bajunya dia tenun sendiri, dia punya alat tenun, alat pintal benang yang diputer kayak roda itu. Dan banyak orang mengikuti gaya beliau. Sementara saat itu kan sudah ada mesin tenun yang otomatis, mesin cetak kain dan macam-macam. Tapi beliau lebih memilih itu, dan itu salah satu gambaran visi dan pandangan beliau tentang teknologi. Maka banyak orang kemudian tanya, Gandhi ini loh, wong sekarang zaman modern, banyak alat-alat luar biasa yang memudahkan hidup manusia. Kok Gandhi memilih cara hidup yang seperti itu sih? Jangan-jangan dia anti teknologi. Nah, kita lihat sekarang pasnya pandangannya Gandhi tentang teknologi itu seperti apa sih? Apa benar dia anti teknologi? Ada salah satu wawancara yang terang-terangan bertanya kepada Gandhi begini. Gandhi, apa Anda membenci mesin? Ya, mesin ini kan perangkat teknologi zaman itu ya. Kalau saya ngomong teknologi saat ini di kajian kita tentang Gandhi ini, ya jangan dibayangkan dulu yang teknologi informasi luar biasa 4.0 hari ini. Zaman itu kan teknologinya ya teknologi simbah-simbah kita dulu. Baru ada sedikit, mungkin ada televisi, ada radio zaman kuno, ada alat-alat teknis apa yang baru muncul. Nah, ini kan kok Gandhi kelihatannya menghindar dari ini. Maka ada yang tanya pada Gandhi, Gandhi, apa Anda membenci mesin? Tanya wartawan pada Gandhi. Gandhi menjawabnya begini, tubuhku ini tidak lain adalah sebentuk mesin juga yang kompleks. Bagaimana aku bisa anti mesin? Nah, ini jawaban dari pertanyaan itu retoris. Apa mungkin ada orang anti mesin? Wong ya tubuh kita ini kan kerjanya jantung, ginjal, usus dan macam-macam ini kan seperti mesin, seperti sebuah mesin yang rumit. Tidak mungkin orang bisa anti mesin. Alat pintalku yang tadi saya ceritakan, yang gambar roda itu, bahkan tusuk gigi ini, katanya Gandhi, misalnya adalah juga mesin. Jadi tegasnya tidak mungkin ada orang kok anti mesin. Dilanjutkan begini oleh Gandhi, aku tidak membenci mesin, namun aku benci kesukaan yang berlebihan kepada mesin. Jadi dengan kalimat yang berbeda, aku tidak membenci mesin, tapi aku benci kalau ada orang hidupnya tergantung kepada mesin. Aku tidak suka mesin yang melemahkan kekuatan manusia. Ada yang membicarakan tentang mesin yang mampu menghemat kerja manusia, sementara ribuan orang tercampak ke pinggir jalan tanpa pekerjaan. Nah, kalau ini mengkritik di ranah sosial ekonomi. Pengembangan teknologi hari ini menciptakan mesin yang menggantikan posisi manusia, itu apa sudah memperhatikan orang yang selama ini bekerja di situ, yang sekarang posisinya digantikan oleh mesin.
ribuan orang tercampak ke pinggir jalan jadi pengangguran. Nah, ini keluhannya Gandhi. Iya sih, memang bagus mesin itu mampu menghemat tenaganya manusia. Tapi ini loh orang-orang yang kemudian di PHK semua, disingkirkan semua dari pekerjaannya. Terus gimana? Apa kita juga berpikir tentang itu? Iya, itu kata-kata selanjutnya. Aku ingin tenaga dan waktunya manusia dapat dihemat. Namun bukan hanya untuk sekelompok orang, namun untuk semua manusia. Maksudnya apa? Yalah, kalau ada mesin, tenaga manusia hemat memang menguntungkan. Tapi mbok yo jangan menguntungkan hanya sekelompok orang saja. Tidak bisakah diatur menguntungkan semua orang? Kalau yang mesin-mesin yang menggantikan manusia tadi, ini sebenarnya sudah ada di analisisnya Karl Marx dulu tentang kapitalisme. Semakin pemilik modal mampu efektif menggunakan mesin, maka kemudian terjadi PHK besar-besaran. Dan semakin mereka bisa ini, semakin mereka kaya. Yang kaya semakin tambah kaya, yang miskin semakin tambah miskin. Kata Gandhi selanjutnya, aku ingin kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan beberapa orang, namun juga untuk semua orang. Nah, ini mulai kelihatan visinya Gandhi. Saya ndak anti teknologi, saya ndak anti mesin. Tapi mbok yo, pengembangan teknologi, pengembangan mesin-mesin itu mempertimbangkan situasi kemanusiaan. Jangan hanya jalan saja, maju saja. Ya nanti hasilnya memang menguntungkan. Tapi buat apa kalau hanya menguntungkan 1-2 orang? Kalau hanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Nah, ini namanya pandangan kritik teknologinya gaya Gandhi.